Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sekilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan contoh soal luas dan keliling segitiga, yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas konsep tentang luas dan keliling segitiga beserta beberapa contoh soal. Pada video kali ini kita akan membahas 3 contoh soal tentang luas dan keliling segitiga. Baik, langsung saja. Contoh 1, perhatikan gambar berikut. Ya, ada sebuah gambar segitiga ABC. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC 25 cm, BC 15 cm, AD 16 cm, dan DB sama dengan 4 cm. Tentukan luas segitiga ABC dan keliling segitiga ABC. Baik. Yang ditanyakan adalah luas segitiga ABC dan keliling segitiga ABC. Ya. Luas segitiga ABC, sebagaimana telah kita bahas pada video sebelumnya, bahwa luas itu adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, sama dengan 1/2 yang bertindak sebagai alas, ya, yang bertindak sebagai alas pada segitiga untuk contoh soal ini adalah sisi AB. Ya, adalah sisi AB, sedangkan tingginya adalah 15 cm atau sisi BC Kemudian kita tinggal masukkan nilai yang diketahui 1/2 dikali sisi AB itu merupakan, ya, sisi AB itu saya cakar di tempat lain adalah sisi AD ditambah dengan panjangnya DB. Ini sama dengan AD itu 16 ditambah 4 sama dengan 20. Sehingga sisi AB-nya itu atau alasnya adalah 20 cm. Kemudian sisi BC adalah 15 cm. Kita tinggal operasikan 1/2 dikali 20, artinya bahwa 20 dibagi 2 hasilnya 10 dikali 15. 10 dikali 15 hasilnya adalah 150 cm. Ya. Ini untuk cara pertama. Saya anggap ini cara pertama. Saya akan jelaskan untuk cara kedua. Cara kedua, perbedaan dari cara pertama adalah letak daripada alas dan tingginya. Apabila kita ingin menjadikan sisi alas itu, atau kita anggap sisi alasnya adalah sisi BC, ya, maka tinggi dari segitiga itu adalah sisi AB. Kali di sini, ya. Ya, jadi 15 dikali 20. 12 dikali 15, 1/2 dikali 15 maksud saya, itu akan menghasilkan bilangan desimal yang angka koma. Untuk lebih memudahkan, karena ini adalah bilangan genap, 20 dibagi 2, nah langsung saja ini menjadi, yang ini kita operasikan dulu. Jadi 15-nya kita tulis kembali sama dengan 10. 1/2 dikali 20 sama dengan 10, sama dengan 150 cm. Cm pangkat 2. Hasilnya dari cara 1 dengan cara 2 ini sama saja, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah letak daripada alas dan tingginya. Yang ini sisi AC bukan merupakan tinggi, tapi dia sisi miring dari segitiga.
harus selalu diketahui bahwa sisi alas dengan tinggi pada sebuah segitiga selalu tegak lurus. Yang mana tanda tegak lurus pada gambar ini? Yang ini. Tegak lurus itu artinya menghasilkan sudut 90 derajat, ya. Kita lanjutkan untuk mencari keliling dari segitiga ABC. Karena tempat menulis sudah sempit, langsung saja saya tuliskan di sini keliling, ya. Keliling segitiga ABC itu adalah jumlah seluruh sisinya. Segitiga ABC, ya, berarti ini segitiga ABC. Berarti sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC atau CA. Sama saja. Sisi AB tadi telah diketahui 20. Ditambah sisi BC-nya 15 ditambah AC 25. Ya. Ini saya lanjutkan di samping. 20 ditambah 15 hasilnya adalah 35 ditambah 25 sama dengan 60 cm. Jadi keliling dari segitiga tersebut adalah 60 cm. Kita lanjut ke contoh 2. Diketahui segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Semua sisinya sama. Dengan panjang sisinya 8 cm. Tentukan keliling dan luas segitiga sama sisi tersebut. Baik, sebelum menjawab. Ini kan segitiga sama sisi. Kita gambar dulu segitiganya. Anggaplah ini segitiga ABC, kita kasihkan saja huruf simbol. Sama sisi berarti sisi AC, sisi AB, sisi CB itu semua. Panjang sisinya katanya adalah 8. Berarti di sini AB 8 cm, BC-nya juga 8 cm dan AC juga 8 cm. Pertanyaannya adalah keliling dan luas segitiga. Keliling tinggal dijumlah saja semua sisinya. Sisi AB tambah BC tambah AC. Sisi AB ya 8 karena segitiga sama sisi semua sama. 8 tambah 8 tambah 8 sama saja dengan 3 kali 8. Atau kalau seperti ini boleh 16 tambah 8 hasilnya juga 24 cm. Ya, keliling sudah selesai. Ya, kelilingnya dari segitiga sama sisi itu yang panjang sisinya 8 adalah 24 cm. Sekarang luas, ya. Saya kerja di sebelahnya. Rumus luas adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sisi alasnya pada gambar ini ya, sisi alasnya adalah sisi AB. Tingginya yang mana? Bukan AC, bukan pula BC. Tetapi saya ingatkan kembali yang telah dibahas pada video sebelumnya bahwa tinggi atau garis tinggi pada sebuah segitiga adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut segitiga yang tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Jadi misalnya yang saya anggap di sini sisi alasnya adalah AB, berarti saya memilih titik C, tarik garis yang tegak lurus, garis putus-putus ya, untuk membedakan yang tegak lurus dengan sisi AB. Jadi tinggi, saya kasih di sini D. Jadi tinggi segitiga ini adalah, tinggi segitiga sama sisi ini adalah garis CD. Yang mana garis CD ini tegak lurus, simbol tegak lurus dengan sisi alasnya. Sisi alasnya adalah AB. Ya. Sekarang berapa tingginya kalau begitu? Kita belum tahu. Ya. Nah, untuk mencari tingginya, kita simpan dulu rumusnya di sini. Ya. Untuk mencari tinggi dari segitiga itu, kita keluarkan, ya,
supaya lebih mudah. Segitiga siku-sikunya, ya. Ini D, ini B, ini C. Sisinya BC adalah 8 cm. DB 4 cm. Dari mana ambil 4? Karena ini adalah segitiga sama sisi, ya. Kalau ditarik sebuah garis dari titik C, dia akan tepat membagi dua sisi alas, sisi AB, sehingga membagi dua yang 8 cm, di sini tinggal 4, di sini juga 4, sehingga DB-nya 4 cm, masing-masing 4 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah CD. Berapa CD-nya? Kita gunakan, ini kan siku-siku di sini, kita gunakan teorema Pythagoras. CD sama dengan CD pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi tegak yang lainnya, BD pangkat 2, atau CD sama dengan akar BC nya 8 pangkat 2 dikurang BD 4 pangkat 2. Saya lanjutkan samping saja karena sudah sempit kalau ke bawah. Sama dengan 8 pangkat 2 itu 64. 8 kali 8 64 dikurang 4 pangkat 4 adalah 16. Sama dengan akar 64 dikurang 16 itu hasilnya adalah 48. Akar 48. Akar 48 ya. Saya kasih agak naik sini. Akar 48 itu sama saja dengan akar, kita mau sederhanakan, 16 dikali 3 ya. Ingat sifat-sifat akar ya, kembali pelajaran sebelumnya. Akar 16 kali 3 ini sama halnya kalau kita urai akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu tidak lain adalah 4 dikali akar 3. 4 kali akar 3 adalah 4 akar 3. Jadi tinggi dari segitiga itu adalah 4 akar 3. Sebelum saya lanjut, kenapa akar 48 kita uraikan menjadi akar 16 kali 3? Karena akar 48 ini bukan bilangan, kita sebut saja bilangan-bilangan istimewa itu yang bisa dikuadratkan, bisa ditarik akar kuadratnya seperti 1, 4, 9, 25, 16 ya. Jadi kita cari salah satu bilangan berapa yang dikali dengan bilangan berapa yang menghasilkan 48, di mana salah satu bilangan tersebut adalah bilangan istimewa tadi. Jadi kita dapatkan ternyata 48 itu bisa saja atau sama saja kalau kita mengalihkan bilangan 16 dengan 3, di mana 16 ini bisa kita tarik akarnya 4 akar 3. Tapi kalau menggunakan kalkulator pasti dia tidak akan menghasilkan akar 3, tapi menghasilkan angka-angka koma di belakang. Baik, kita lanjut. Karena tingginya sudah diketahui, maka kita kembali ke rumusnya. Rumusnya tadi 1/2 dikali alasnya. Alasnya di sini bukan 4 ya. Alas di sini adalah panjang sisi AB. 8 dikali tinggi tadi 4 akar 3 sama dengan 1/2 dikali 8, 1/2-nya 8 bagi 2-nya 8 adalah 4 dikali 4 akar 3. 4 dikali 4 akar 3 itu hasilnya adalah 4 kali 4 16 akar 3 cm pangkat 2 ya. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah segitiga KLM dengan tingginya adalah
sisi MN, di sini tegak lurus ya. Kemudian diketahui KN sama dengan 9 cm, panjang NL 5 cm, panjang LM sama dengan 13 cm, dan KM sama dengan 15 cm. Tentukan keliling segitiga KLM. Perhatikan baik-baik soalnya. Segitiga KLM, luas segitiga KMN, luas segitiga LMN, dan luas segitiga KLM. Baik, sebelum kita menjawab, alas dari segitiga KLM adalah sisi KL. Baik, kita langsung jawab saja. Bagian A itu keliling, saya singkat saja K, segitiga KLM, segitiga KLM ya, segitiga KLM, KLM berarti panjang sisinya KL ditambah panjang sisinya LM ditambah panjang sisinya KM sama dengan KL. Panjang sisi KL itu adalah, saya cakar di sini saja, panjang sisi KL itu adalah panjangnya KN N ditambah NL. KN adalah 9 ditambah NL adalah 5, berarti 14. Berarti panjang KL-nya adalah 14 ditambah panjang LM 13 ditambah panjang KM 15. Sudah cocok, LM 13, KM 13 ya. Kita jumlahkan. 14 tambah 13, 27. Ditambah 15, 42 cm. Oke, kelilingnya sudah kita dapatkan. Keliling dari segitiga KLM itu adalah 42 cm. Selanjutnya luas segitiga KMN ya. Bagian B, luas segitiga KMN. Yang mana segitiga KMN kita keluarkan supaya lebih mudah kelihatan ya. Siku-siku di sini. Ini N K M. KM itu 15, KN 9. Nah, saya ingatkan kembali bahwa tinggi dengan alas, yang alas itu alasnya adalah KN ya. Tingginya adalah MN. Alas dengan tinggi pada sebuah segitiga selalu tegak lurus. Artinya membentuk sudut 90 derajat. Berarti tinggi dari segitiga ini adalah MN. Sudah diketahui tingginya? Ternyata belum. Cari dulu. Kalau begitu, kita gunakan teorema Pythagoras seperti sebelumnya tadi, nomor sebelumnya. MN sama dengan akar. Ya, karena ini sisi tegak yang mau dicari, berarti sisi miring kurang sisi tegak yang lainnya. KM pangkat 2 dikurang dengan KN pangkat 2. Panjang akarnya. KM-nya itu adalah 15. Pangkat 2 dikurang KN 9 pangkat 2. Sama dengan akar 225 dikurang. Kurang berapa? Kurang 9 kali 9, 81. Sama dengan akar 225 kurang 81 itu 144. Akar 144 tidak lain adalah 12 cm. Apakah sudah selesai bagian B sampai sini? Belum. Ini baru tingginya. Tinggi.
Sekarang kita cari luasnya. Karena luas segitiga KMN sama dengan 1/2 kali alasnya adalah KN kali tinggi MN sama dengan 1/2 dikali KN 9 dikali, saya pakai perkalian titik ya, 12. Atau supaya tidak bingung, kasih kali saja. Saya lanjutkan ke sebelah ya, sama dengan saya kasih batasan dulu ya supaya tidak bingung. Nah, sama dengan 1/2 dikali 9 itu akan menghasilkan bilangan desimal. Karena ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil dibagi 2 pasti menghasilkan bilangan desimal. Kalau begitu kita untuk lebih mudahnya pakai saja bilangan genap dibagi 2. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Yang ini ya. 9 tetap kita tulis kali 1/2 dikali 12 adalah 6. 9 dikali 6 54 cm pangkat 2. Jadi luas dari segitiga KMN tersebut adalah 54 cm pangkat 2. Kita lanjut bagian C. Bagian C itu luas segitiga LMN. Ini sama dengan 1/2. Kita keluarkan dulu ya. Dikali alas dikali tinggi. Yang mana sebagai alas, yang mana sebagai tinggi. Nah. Ini 5, ini NLM. LM itu 13. Di sini tadi sudah kita peroleh 12. Sama ya, panjangnya di sini 12. Sehingga langsung saja 1/2 dikali alasnya 5 dikali tingginya 12. Kita operasikan yang bilangan genap ini, 12 dibagi 2 supaya memudahkan. Ini kita tulis kembali 5 dikali 12 bagi 2 6. 5 kali 6 30 cm pangkat 2. Jadi luas segitiga LMN adalah 30 cm pangkat 2. Kita lanjut bagian D. Luas segitiga KLM keseluruhan. Luas segitiga KLM bisa kita peroleh dari luas segitiga KMN ditambah luas segitiga LMN yang sudah kita ketahui tadi, sudah kita cari tadi, di mana luas segitiga KMN adalah 54 cm pangkat 2 ditambah LMN adalah 30 cm pangkat 2. Ini sama halnya 54 tambah 30 84 cm pangkat 2. Ini sebagai cara pertama ya. Nah, bagaimana kalau cara keduanya? Cara keduanya kita bisa menggunakan rumus luas 1/2 alas dikali tinggi ya, sama dengan 1/2 dikali alas dari KLMN, bukan KLMN ya, maaf. Alas dari segitiga KLM adalah KL ya, dimana panjangnya KL tadi adalah 14 dikali dengan tingginya 12. Nah, 1/2 dikali 14 ya, ini kita operasikan saja yang di depan karena ini kebetulan bilangan genap 14. 1/2 dikali 14 hasilnya 7 dikali 12. 7 dikali 12 adalah 84 cm pangkat 2. Sama saja, cara pertama mau ditempuh, cara kedua mau ditempuh, tergantung yang mana mau ditempuh ya, silakan dipilih saja. Baik,
3 contoh soal telah kita bahas tentang luas dan keliling segitiga. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang telah menonton. Semoga sehat-sehat selalu. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.